Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Nah, kalian bisa perhatikan KD-nya. Ada KD 3.15 dan KD 4.15. Tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita, setelah mempelajari materi ini, kalian para peserta didik dapat menentukan unsur-unsur buku fiksi dengan kerjasama dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menentukan persamaan dan perbedaan unsur-unsur buku atau teks fiksi dan non-fiksi. Yang ketiga, peserta didik mampu merangkum buku atau teks fiksi dan non-fiksi dalam bentuk pemetaan. Oke. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini ada dua gambar ya. Ada yang pertama ini gambar analogi puisi. Kemudian ini sejarah pergerakan nasional Indonesia. Nah, ini dua buku ini merupakan buku fiksi dan buku non-fiksi. Oke. Pengertian. Apa itu buku fiksi dan buku non-fiksi? Buku fiksi adalah buku tentang cerita yang tidak terjadi. Karangan yang dibuat berdasarkan imajinasi, bukan sejarah ataupun fakta. Jadi hanya hayalan atau imajinasi si penulis, ya kan? Contohnya itu ada novel, ada cerpen, ada roman, puisi, kemudian ada komik, dan lain-lain. Buku non-fiksi adalah buku yang berisi tentang fakta atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Contoh buku non-fiksi adalah ada kamus, ada buku masak, ada ensiklopedia, kemudian ada buku pelajaran yang kita gunakan setiap belajar, ya kan? Kemudian ada biografi atau kisah hidup seseorang. Nah, Ibu di sini ada lagi contoh buku, Ibu ambil dari perpus. Nah, ini merupakan contoh buku, ya, buku fiksi ya. Ini merupakan komik. Kemudian ini merupakan buku non-fiksi. Oke. Nah, unsur-unsur buku. Setelah kalian membaca semua buku yang sudah kalian baca, nah kalian mampu menemukan unsur-unsur buku. Unsur-unsur bukunya apa aja? Unsur-unsur buku fiksi. Yang pertama ada bagian cover. Ini bagian cover nih. Bagian cover. Kemudian ada rincian subbab buku. Kemudian ada juga judul subbab, ya kan? Ada judul subbabnya. Kemudian ada tokoh dan penokohan, ada tema cerita, kemudian bahasa yang digunakan. Yang ketujuh, penyajian alur cerita. Nah, sedangkan unsur-unsur buku non-fiksi apa? Yang pertama itu ada bagian cover, ada rincian subbab buku, kemudian ada judul subbab, kemudian ada isi bukunya, kemudian cara menyajikan isi buku. Yang keenam, bahasa yang digunakan. Yang ketujuh, sistematika. Nah, persamaan dan perbedaan buku. Persamaannya apa? Tadi persamaannya di sini ya kan. Sama-sama dia memiliki cover buku. Kemudian rincian tentang subbab. Kemudian apa? Judul subbab itu persamaannya. Sedangkan perbedaannya apa? Buku non-fiksi itu isi yang ilmiah. Kemudian aktual dan faktual. Aktual berarti baru, ya kan? Kemudian faktual berdasarkan fakta. Kemudian disajikan dengan bahasa baku, memiliki sistematika penulisan yang standar. Nah, nih, membuat peta konsep dari isi buku atau non-fiksi, buku fiksi dan non-fiksi. Nah, peta konsep dia berasal dari kata peta dan konsep. Peta itu dia berisi gambar, sedangkan konsep itu ide. Jadi peta konsep itu apa? Peta konsep itu susunan ide yang terstruktur dalam sebuah gambar. Nah, peta konsep ini juga biasa kita sebut dengan peta pikiran atau mind mapping, mind map.
mind map juga sama ya. Kemudian, nah ini Ibu kasih contohnya nih. Peta konsep buku, contoh penyajian dalam bentuk kolom. Bisa kalian perhatikan nih. Ini judul bukunya, isi buku apresiasi sastra. Ini judulnya nih. Ada berapa bab dalam buku tersebut? Ada? Ya bagus, ada 5 bab ya. Ada 5 bab. Bab pertama, bab kedua, bab ketiga, bab keempat, dan bab kelima. Bab pertama dia berisi apa? Pendahuluan. Pendahuluan tentang pengertian kesusastraan. Kemudian yang kedua, manfaat karya sastra. Yang ketiga, jenis-jenis karya sastra. Nah, ini merupakan bab. Sedangkan subbabnya yang mana? Subbabnya ini. Pendahuluan dia pengertian kesusastraan. Kemudian manfaat karya sastra, jenis-jenis karya sastra ini merupakan subbab, sama juga kayak bab 2 ini ya. Nah, subbabnya apa aja? Pengertian puisi, kemudian karakteristik puisi, jenis-jenis puisi, cara menulis puisi. Selanjutnya, ini contoh penyajian dalam bentuk diagram. Bisa kalian lihat, masih tentang isi buku apresiasi sastra. Nah, ini perbedaannya tadi itu dalam bentuk kolom, ini dalam bentuk diagram. Sama juga ya. Bab pertama itu pendahuluan, subbabnya pengertian kesusastraan, manfaat karya sastra, dan jenis-jenis karya. Nah, oke. Oke anak-anak, ini Ibu kasih tugas kalian. Kalian buat mind mapping atau peta pikiran sekreatif mungkin. Ya, kemudian nanti kalian presentasekan dalam bentuk vlog. Oke, cukup. Ibu rasa sudah paham sampai di sini? Sudah ya, semoga kita bisa memahami materi yang telah Ibu sampaikan dengan sangat baik. Oke, terima kasih anak-anak, sampai ketemu minggu depan. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat belajar. Tetap semangat belajar, semangat literasi, dan sampai ketemu